Halo. Oke guys, bentar dikurangin dulu suaranya. Oke, ya, balik lagi bersama saya Ahmad Zabalana di eh, channel ini. Walaupun berbeda program, karena program sekarang bukan membahas mengenai mahasiswa tersendat, obrolan mahasiswa tersendat, tapi lebih ke hasil akhir atau hasil dari KKN saya. Gitu. Jadi kita akan membahas KKN saya ya, program-program yang menghasilkan mahasiswa tersendat. Oke, lihat di sini KKN PPD COVID-19 UPI 2020. Namanya sebenarnya beda-beda sih. Ada yang bikin KKN tematik COVID-19 UPI 2020, ada yang lain. Jadi emang pengen disebut-sebut ya beda-beda lah ini intinya mah. Tapi intinya sama lah. KKN COVID gelombang 2 UPI 2020 akhir antara November sampai Desember ini. Saya Ahmad Zabalana, pendidikan bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Fakultas Pendidikan ya. Pendidik Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra 17.05.59. Sengaja ke program dilaksanakan, jadi program yang saya ingin laksanakan dan sudah terlaksana itu adalah pembimbingan siswa dan orang tua wali di sekolah SDN Tilil 032 Kota Bandung yang ada di daerah apa ya, Jalan Tilil. Saya lupa lagi daerahnya, tapi nggak terlalu jauh juga dari tengah kota. Perangsaan daerah mana? eh Cikutra gitu, daerah benar-benar agak dekat ke Cikutra, soalnya yang saya tahu daerah Cikutra sih ya. Kedua, perbantuan terhadap guru di sekolah SDN 032 Tilil Kota Bandung. Jadi selain saya pembimbingan siswa dan orang tua siswa, saya juga membimbing perbantuan kepada guru di sekolah tersebut. eh Ketiga, pembuatan video dan pamflet tenaga pencegahan ataupun pembahasan dampak pandemi hari ini. Seperti yang kalian tahu, saya membuat video mengenai eh, ya kegiatan ataupun ya membahas mengenai ya dampak-dampak ataupun keadaan-keadaan saat pandemi ini masuk seperti apa sih dan lain-lain. Makanya ada yang namanya podcast mahasiswa tersendat. Lalu membuat pamflet juga, saya di Instagram saya membuat pamflet mengenai dampak-dampak ataupun anjuran-anjuran yang bersifatnya itu lebih ke jenaka dan juga komunikatif lah, lebih dekat dan lebih surreal gitu itu kan. Selanjutnya keempat, membuat webinar pendidikan. Saya sudah membuat webinar pendidikan pada tanggal 28 itu, dimulai di webinar pendidikan yang persiapannya kurang lebih seminggu ya, hampir 2 minggu, tetapi yang benar-benar efektif itu adalah seminggu. Lalu terakhir yaitu adalah membuat artikel di Kompasiana untuk memberikan pandangan dan pemahaman mengenai dampak pandemi di banyak bidang. Jadi saya membuat beberapa artikel, ada 6 artikel yang saya tulis dan juga saya kirimkan di Kompasiana. Karena sebenarnya banyak juga yang ngomong kalau artikel itu harus diberikan ke UP Edu ataupun yang lain-lain ya, di UP Press atau lain-lain. Tapi saya berpikir ya dengan kemampuan saya sendiri yang tidak seberapa ini, dengan kemampuan saya yang menulis artikel pun bisa 3 jam, karena lebih ke otak saya harus banyak berpikir mengenai apa sih yang akan saya tuliskan gitu, dan karena saya kurang di situ walaupun saya masih anak bahasa dan sastra. Tapi ya itulah yang membuat saya merasa daripada saya harus memberikan ini ke lembaga yang memang ada eh, screening, lebih baik saya buat ini Kompasiana yang bisa kita ngasih langsung Kompasiana, tinggal upload aja. Makanya saya membuat artikelnya di Kompasiana begitu. Jadi bukan tanpa sebab ke Kompasiana, karena memang menjadi saya menyadar diri bahwasanya tuh saya menulis itu bagaikan siput dan juga idenya kurang fresh. Makanya saya berpikir daripada saya harus terus-terusan menembus dinding editorial mereka, lebih baik saya langsung kirim ke Kompasiana begitu. Banyak juga sebenarnya teman-teman saya juga yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, program terlaksana. Ini ada beberapa program terlaksana, ada beberapa. Pertama adalah penyuluhan imunisasi yang dilakukan di SDN 032 Kota Bandung, perbantuan kepada guru dan staf sekolah dalam pelaksanaan penyuluhan imunisasi tersebut. Jadi saya membantu sekolah dan juga guru untuk melaksanakan imunisasi, penyuluhan imunisasi di sini. Jadi ada beberapa siswa di sini yang melakukan imunisasi, dan saya di sini, saya melakukan perbantuan terhadap program tersebut, program sekolah. Ini programnya dia
luring, sayangnya adalah luring karena imunisasi kalau daring tidak bisa. Makanya dia melakukannya luring tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan paling minimal adalah menggunakan masker. Walaupun memang ada yang dia tidak apa ya terlalu dekat atau segala macam, tapi paling minimal kita menggunakan masker dan juga hand sanitizer saat ingin masuk ke ruangan seperti ini. Gitu. Selanjutnya adalah pembuatan video podcast seperti yang kalian sudah tahu di sini saya membuat video podcast yang pengirimannya ke kanal YouTube ini. Langsung aja bisa dicek dan meluaskannya pesan-pesan penyemangat di kala pandemi. Jadi fokus saya itu bukan lebih ke informasi yang memang tinggal orang lain tinggal nyari aja gitu di covid19.go.id, tapi lebih ke penyuluhan ataupun perbantuan dalam hal penyemangatan lah dalam kala pandemi ini. Saya ini ngerender di aplikasi Vegas dengan keadaan yang memang berat banget. Serius ini berat banget. Pertama adalah videonya besar dan juga saya nggak bisa langsung karena memang saya harus convert video awal apa ya, RAW-nya ke dalam MP4 karena dia dibukanya itu menjadi MKV, jadi MP4. Setelah dia buat jadi MP4, saya edit di sini. Ini suara, biasa saya edit suaranya. Terus saya harus render dan rendernya pasti lama karena pertama laptop saya bukan laptop untuk rendering video dan video ini kurang lebih 5 GB saya pas render dan saya harus kecilin lagi sampai saya bisa masukin ke YouTube karena lumayan saat diupload ke YouTube juga itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi memang lebih banyak saya di video ini tuh ngedit, iya pasti lama saya ngedit ininya, ngedit si suara atau ininya walaupun tidak terlalu bagus juga sebenarnya, tapi saya harus ngecek satu persatu tuh apa aja sih sebenarnya yang harus saya potong. Selain itu juga saya rendering dan juga uploading yang benar-benar memakan waktu yang benar-benar lama gitu. Selanjutnya ada pembuatan pamflet. Bentar ya, ini klik klik add to title nggak jadi. Pembuatan pamflet jenaka untuk memberikan pemahaman mengenai keadaan di dalam pandemi dan penyebaran pesan-pesan positif untuk pemahaman pandemi. Ini yang kalian langsung bisa juga lihat di IG tentang pamflet-pamflet saya yang saya kirimkan yang sebenarnya lebih banyaknya lebih ke memes. Saya membuat memesnya di sini dan ini agar apa ya, agar sebenarnya bisa juga kita melihat keadaan pandemi tidak hanya dalam konteks informasi yang belibet, informasi yang banyak sekali kata-katanya, tetapi dengan beberapa kalimat saja dia sudah bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi ada konstruktivisme, konstruktivisme, lalu juga lebih ke surrealnya gitu. Jadi saya melihatnya tuh eh, keadaan sekarang pandemi ini kita udah tidak lagi berbicara mengenai teknis tentang coronanya, tentang covidnya, karena semua orang hampir sudah tahu tentang covid ini, tentang eh, bahaya dari covid karena memang merasakannya, melihatnya. Tapi yang saya cek adalah orang-orang semakin depresi, semakin anxiety, semakin capek dengan keadaan ini. Makanya saya berpikir bahwasanya eh, kita harus lebih kontekstual terhadap mereka gitu, dengan keadaan kayak gini membuat pamflet harus kontekstual dengan mereka begitu, tidak hanya anjuran-anjuran yang biasa digunakan pemerintah untuk menganjurkan sesuatu program, tapi kita lebih ke harus melihat kontekstual mereka yang dibutuhkan apa. Selanjutnya adalah ini pembuatan artikel di Kompasiana yang dimasukkan untuk memberikan pemahaman sama sama seperti pamflet dan juga video. Dan membuat artikel juga bukan hanya mengenai informasi yang sebenarnya semua orang udah tahu, tetapi juga lebih ke memberikan suatu pandangan yang semua orang ini butuhkan, yang semua orang ini pikirkan tentang misalkan kebahagiaan kala pandemi, kelas online, permasalahan yang ada dan lain-lain, doa yang terkabul, walaupun aslinya lebih ke yang apalagi yang doa terkabul agak jenaka, walaupun saya mengakhiri jenaka dan juga ironis, ambil sesuatu yang ironis, tapi itulah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya keadaan ini tuh tidak hanya kita melihat COVID itu kayak gimana, bentuk bentuk virus COVID atau lain-lain, tapi kita juga melihat yang lebih surreal, lebih lebih kontekstual terhadap mereka. Lalu selanjutnya adalah membuat webinar. Ini saya membuat webinar di sini. Persiapannya seperti ini. Jadi saya sebagai orang yang mengurus semua desain dan juga perlengkapan segala macam ini.
dengan lumayan juga banyaknya revisi dan lain-lain, saya akhirnya, selesai untuk mengerjakan ini sampai saya memberikan sertifikat kepada peserta webinar gitu ya. Dan seperti inilah keadaannya, yang paling banyak menyita saya adalah, selain dari ini itu adalah diskusi di dalam, grup WA. Jadi saya menunggu menunggu revisi, saya mengirimkan, menunggu revisi, gitu-gitu aja. Jadi memang sebagai seorang yang memang ada di balik layar, saya benar-benar harus, charge full time di dalam, kerjanya gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, lah bikin ini, bikin itu, ya saya mengerjakan seperti itu. Selanjutnya ini memberikan penyadaran pembimbingan dalam grup guru dan murid. Di sini juga selain grup guru dan murid, di sini grup, wali murid, wali siswa, ataupun orang tua siswa di sini memberikan suatu penyadaran. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi saya kira ini menjadi salah satu, keadaan di mana saya memberikan suatu penyadaran yang lebih gitu, dan lebih kontekstual terhadap mereka. Selanjutnya adalah membantu guru memasukkan soal ini di UAS. UAS pas ya, kalau mungkin UAS atau pas sama saja, di kelas 3A dan kelas 3B di SDN 032 Tilil, Kota Bandung. Dan juga saya memasukkan nilai, para siswa, selain dari nilai PAS, yang belum ada saat itu adalah yang lebih tepat adalah nilai BDR, jadi nilai pada saat belajar di rumah siswa ada beberapa dari awal, dari semester awal sampai ke sekarang, saya memasukkan nilainya. Lumayan mengambil waktu juga, tapi ini yang membuat saya mengerti bahwasanya pengerjaan UAS itu akan sulit di keadaan pandemi, apalagi kalau misalkan memang gurunya tidak terlalu dekat dengan pengerjaan online seperti ini, gitu. Selanjutnya melakukan webinar ini, pada saat webinar saya, tepar alias saya, OTW, kalau bahasa sekarangnya OTW tipes. Ini melakukan webinar, jadi ini teman saya yang, screenshot teman saya di sini, tangkapan layar teman saya. Ini tentang kita melakukan webinar dan, eee, selain saya harus mengecek juga tentang webinarnya, siapa aja yang datang, saya juga harus mengatur keadaan grup peserta, siapa aja sih yang bakal dikasih, ataupun dengan saya harus melakukan, eee, namanya, komunikasi terhadap ketua pelaksana, sekaligus moderator webinar yaitu Bung Ali ya. Sini saya harus memberikan, revisi segala macam dari Bung Ali untuk dikerjakan. Tuh, jadi memang saya lebih ke kerja ya, lebih ke panitia yang benar-benar ada di lapangan gitu. Dan terima kasih. Oke, itu ada beberapa yang saya lakukan di kala pandemi. Banyak sekali hal-hal yang berbeda dari kawan-kawan pikirkan ataupun kawan-kawan saya yang lain kerjakan, karena mungkin kawan-kawan saya yang lain melakukan kerja-kerjanya lebih profesional ataupun lebih apik daripada saya sendiri. Tetapi itulah yang saya lakukan saat pandemi. Secara kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini dan juga, bersama-sama untuk melawan pandemi. Terima kasih. Salam sejahtera.